man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik ya ikhwatal Islam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul kembali bersama-sama akan menyimak insyaallah kajian yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz kita, Ustadz Ahmad Zainuddin hafizahullah taala. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita dan kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir menyampaikan kajian. Semoga waktu yang diluangkan oleh Ustadz diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah hadir, yang dari Emirates dan yang dari Indonesia dan dimanapun berada. Semoga kita semua, waktu yang kita luangkan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke sesi materi, kita ingin membacakan terlebih dahulu tata tertib kajian. Ya, yang pertama menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk dikenali. Kemudian mematikan fitur video dan mute mikrofon atau audio saat join dan saat kajian berlangsung. Kemudian mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Kemudian sesi tanya jawab insya Allah akan ada di akhir kajian, maka pertanyaan harap disesuaikan dengan tema pada hari ini. Kemudian pertanyaan bisa dikirimkan kepada host atau co-host atau moderator untuk selanjutnya kami bacakan. Atau bisa bertanya langsung dengan raise hand. Yang akhwat kameranya off dan ikhwan kameranya boleh di on. Kemudian menghargai sesama dalam mengikuti kajian dan berharap mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin barakallahu fikum. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari Jumat, dan salah satu hari-hari yang paling utama sepanjang masa, sepanjang sejarah dunia sampai hari kiamat, yaitu hari pertama dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah." Sesungguhnya termasuk hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamut afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Yang artinya hari yang paling utama sepanjang sejarah dunia adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama Bumiku mengkaji kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama'. Bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zain
rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada bab ta'allamil wudu'a was salata yang di buku terjemahan kita, yaitu halaman 56, belajarlah wudu dan sholat. Perkara wudu sudah kita bahas, kemudian kita pada pertemuan sebelumnya memulai tentang sholat. Penulis mengatakan as-salatu fardu subhi raka'atan an-niyatu mahalluhal qalbu. Yang kita baca terjemahannya halaman 56, sholat. Kemudian sholat subuh 2 rakaat. Niat terlebih dahulu dalam hati. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian sholat, kemudian hukum sholat, dan juga hukum yang meninggalkan sholat. Karena di dalam bahasa Arab disebutkan fardus shalah, yaitu fardu dalam bahasa Arabnya disebutkan tadi apa? Yaitu fardu as-subh, kewajiban sholat subuh 2 rakaat. Nah, memang buku terjemahannya tidak menyebutkan kewajiban. Makanya pada pertemuan sebelumnya saya jelaskan tentang hukum sholat dan hukum orang yang meninggalkan sholat. Baik. Fardu subhi rakaatan. Kewajiban sholat subuh 2 rakaat. Ya. Sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan, maka beliau sekarang membicarakan salah satu dari sholat yang diwajibkan atas seorang muslim. Salah satu sholat yang diwajibkan atas seorang muslim, yaitu sholat subuh. Dan beliau katakan, yaitu 2 rakaat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita berbicara tentang salah satu syarat dari sholat, yaitu waktu sholat. Karena di sini disebutkan kewajiban sholat subuh. Maka alangkah baiknya kita berbicara tentang salah satu syarat sholat. Salah satu syarat sholat adalah sudah masuk waktu sholat. Dan bahkan ini adalah syarat yang paling ditekankan di dalam sholat, yaitu sudah masuk waktu sholat. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 103. Maka berdasarkan ayat ini, maka seseorang mengerjakan salat wajib pada waktunya. Jika dikerjakan tidak pada waktunya, maka tidak sah salatnya. Baik itu sebelum waktunya ataupun sesudah waktunya.
baik dikerjakan sebelum waktunya atau sesudah waktunya, tidak sah sholatnya. Dan para ulama mengatakan waktu as-salah min akadi syurutis salah. Waktu sholat adalah syarat yang paling ditekankan di dalam sholat. Ya, syarat yang paling ditekankan di dalam sholat. Maka ketika penulis mengatakan kewajiban kewajiban sholat subuh, maka berarti harus mengerjakan sholat subuh pada waktunya, yaitu waktu sholat subuh dimulai dari tulu'il fajri tsani, terbitnya fajar kedua. Dan terbitnya fajar kedua ini adalah dimulai dari waktu sholat. Sebentar, mohon sebentar ya.
ketika penulis mengatakan fardus subhi raka'atan, yang artinya waktu subuh ataupun kewajiban sholat subuh 2 rakaat. Nah, saya katakan bahwa apa yang disebutkan oleh penulis ini adalah sesuatu yang ringkas, ya, yang ringkas. Maka oleh sebab itu kita harus pintar-pintar untuk menjelaskan apa saja yang perlu dijelaskan. Nah, saya tadi menyinggung tentang masuk waktu sholat. Salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya sholat adalah masuk waktu sholat. Nah, waktu sholat di sini yang pertama disebutkan oleh penulis kewajiban sholat subuh. Kewajiban sholat subuh waktunya dimulai dari terbit fajar yang kedua. Terbit fajar yang kedua adalah terbit fajar yang kalau garis lurus itu apa? Horizontal ya Pak? Nah, betul Ustaz. Ya, kalau garis lurus horizontal. Maka dia adalah fajar yang rata dari timur ke barat, kemudian meninggi, kemudian semakin bercahaya dan semakin terang. Itulah fajar yang kedua, dan itulah yang disebut dengan fajrus shadiq. Al-fajrus shadiq, fajar yang benar yang merupakan waktu subuh. Taib. Dan itulah awal waktu sholat subuh. Itulah awal waktu sholat subuh. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu sa'ilun yas'aluhu an mawaqit shalah, bahwa ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang waktu-waktu salat. Falam yarudda alaihi syai'an, maka beliau tidak menjawab sama sekali. Fa'aqama al-fajra hina inshaqqa al-fajr, maka beliau mendirikan salat subuh ketika terpecah waktu subuh. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha, dan orang-orang hampir tidak mengetahui sebagian dengan sebagian yang lainnya. Maksudnya masih malam. Thumma akhara al-fajra minal ghadi hatta sarafa minha. Kemudian besok harinya beliau mengakhirkan waktu subuh sampai beliau selesai dari waktu subuh. Wal qailu yaqul qad tala'ati syams atau kadat an tatlu'a syams. Dan sampai ada orang yang mengatakan, wah, matahari sudah terbit atau hampir mau saja terbit gitu. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, al-waqtu baina hadain, yang artinya waktu di antara dua hal ini, dua waktu ini. Jadi ini menunjukkan bahwa waktu subuh dimulai dari terbit fajar yang kedua dan sampai kepada sebelum terbit matahari. Baik. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah syarat sahnya sholat, yaitu masuk waktu. Yaitu masuk waktu sholat. Dan penulis mengatakan kewajiban sholat subuh. Nah, saya tadi berbicara tentang waktu subuh, ya, waktu subuh. Baik, syarat sahnya sholat yang lain adalah suci dari hadas dan najis. Nah, ini tidak disebutkan oleh penulis. Kemudian syarat
sahnya sholat yang lain adalah menghadap kiblat. Kemudian syarat sahnya sholat yang lain adalah menutup aurat. Menutup aurat. Baik. Kemudian kita berbicara tentang kewajiban sholat subuh 2 rakaat. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rakaat-rakaat yang ditentukan untuk sholat wajib sudah ada dalilnya dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat untuk sholat subuh. 2 rakaat untuk sholat subuh. Dan ini adalah ijma' para ulama. Tidak diperbolehkan kurang dari 2 rakaat dan tidak diperbolehkan lebih dari 2 rakaat untuk sholat subuh. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu penulis mengatakan, kata beliau, an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat tempatnya di dalam hati. Nah, ini berkaitan dengan perkara niat. Maka niat sholat termasuk dari rukun sholat. Ya, niat sholat termasuk dari rukun sholat. Tidak sah sholat kecuali dengan niat. Nah, para ulama berbeda pendapat. Apakah niat rukun ataukah syarat? Para ulama berbeda pendapat apakah niat rukun atau syarat. Madhab Hanafi, Hambali, dan sebagian dari madhab Syafi'i mengatakan bahwa niat adalah syarat. Niat adalah syarat. Kemudian sedangkan madhab Maliki dan madhab Syafi'i, menurut pendapat yang kuat dari madhab Syafi'i, bahwa niat sholat adalah rukun sholat. Niat sholat adalah rukun sholat. Tapi semuanya sama sebenarnya. Hasilnya sama. Kita katakan niat sholat adalah rukun, niat sholat adalah syarat, sama. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka tidak sah sholatnya. Nah, ya. Bedanya, kalau niat sholat adalah rukun, berarti niat sholat bagian dari sholat. Kalau niat sholat adalah syarat, berarti niat sholat di luar sholat. Begitu bedanya. Tapi kalau ditinggalkan secara sengaja, maka berarti dia adalah tidak sah sholatnya. Baik. Apa dalil bahwa niat adalah rukun sholat? Kita ambil pendapat rukunnya. Dalilnya yaitu surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas untuk Allah dalam beramal agama. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah bahwa ikhlas adalah amalan hati dan dia adalah perkara niat. Ikhlas adalah amalan hati dan dia adalah perkara niat. Kemudian juga berdasarkan hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Ini menunjukkan bahwa ibadah jika disertai dengan niat, maka dia akan sah. Dan jika tidak disertai dengan niat, maka dia tidak akan sah. Kemudian berdasarkan ijma' bahwa
para ulama berijma' niat adalah kewajiban. La tasihhu sholatu illa biha. Tidak sah sholat kecuali dengannya. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan ijma'ul ulama ala anna sholata la tasihhu illa biniyah. Tidak sah sholat kecuali dengan niat. Nah, di sini kemudian penulis mengatakan mahalluhal qalbu, yang artinya tempatnya adalah hati. Nah, kalau kita berbicara tentang wudhu dahulu, maka saya pernah menyebutkan bahwa niat adalah salah satu syarat sahnya wudhu. Dan niat tempatnya di hati. Ya. Dan tidak disyariatkan dengan mengucapkannya. Dan ini mazhab Maliki. Dan salah satu pendapat dari mazhab Hanafi. Dan ini yang ditegaskan oleh Imam Ahmad. Dan ini yang dipilih pendapatnya oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim. Bahwasanya niat tempatnya di hati. Dan tidak disyaratkan untuk mengucapkannya. Ya, tidak disyaratkan untuk mengucapkannya. Lihat sekarang, saya ingin mengkupas sebagian permasalahan yang berkaitan dengan pengucapan niat. Seperti misalkan ucapan nawaitu an usalliya fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Ya. Kita baca perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan, "Walakin tanazal ulama hal yustahabbul lafdhu bin niyyah." Tetapi terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama apakah dianjurkan melafazkan niat. Ala qaulain. Terdapat dua pendapat. Faqala ta'ifatun min ashabi Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad yustahabbu talaffudhu biha likaunihi awkad. Ulama-ulama dari teman-teman sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah, sahabat Imam Asy-Syafi'i, dan ulama-ulama dari Imam Ahmad, dan juga mereka berpendapat dianjurkan melafazkannya. Karena kenapa? Karena lebih menekankan di dalam hati. Nah, ini alasan mereka. Jadi kalau seandainya ditanya dalil, nggak ada emang. Nggak ada. Cuma mereka beralasan ini lebih menekankan hati. Adapun pendapat dari ulama-ulama dari Imam Malik, Imam Ahmad, dan selain mereka berdua, la yustahabbu at-talaffudhu biha. Tidak dianjurkan melafazkan niat. Lianna dzalika bid'ah lam yunqal an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ashabihi. Karena itu perbuatan bid'ah, tidak pernah dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Wala amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahadan min ummati. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan seorang pun dari para sahabatnya an yalfidha bin niyyah, untuk melafazkan niat. Wa la'allama dzalika ahadan minal muslimin. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah juga mengajarkan hal tersebut, yaitu melafazkan niat seorang pun dari kaum muslimin. Walau kana hadza masyru'an lam yuhmilhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Kalau seandainya ini disyariatkan, Nabi Muhammad SAW tidak akan meremehkan hal tersebut, dan juga para sahabatnya tidak akan meremehkan hal tersebut. Karena para sahabat banyak yang menukilkan sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'annal ummata mubtalatun bihi kulla yawmin wa laylah.
Apalagi umat Islam disyariatkan untuk mengerjakannya di setiap siang dan malam. Wa hadzal qaulu ashah. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Ya, bahwa dia adalah melafazkan niat adalah perbuatan bid'ah dan mengada-ngada dalam agama Islam. Balit talaffudhu bin niyati naqsun fil aqli wad din. Subhanallah. Ya, perhatikan perkataan beliau. Bahkan melafazkan niat ini adalah kekurangan dalam akal dan agama. Amma fid din fali'annahu bid'ah. Adapun kekurangan dalam agama karena dia adalah bid'ah. Wa amma fil aql fali'anna hadha bimanzilati man yuridu aqla at-ta'am. Faqala anwi biwad'i yadi fi hadha al-ina anni akhudhu minhu luqmah. Fa'adha'uha fi fami fa'admaduha thumma abla'uha li ashba'a. Fa'adha humqun wa jahl. Adapun kekurangan akalnya, ini kurang akal, yaitu maka ini seperti orang yang ingin makan makanan lalu dia mengatakan, saya berniat meletakkan tangan saya di piring ini untuk mengambil satu suapan makanan, lalu saya letakkan di dalam mulut saya, lalu setelah itu saya memakannya, kemudian saya menelannya agar saya kenyang. Maka ini adalah sebuah kebodohan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa dzalika anna an-niyata tatba'ul ilm. Yang demikian ini karena niat adalah mengikuti ilmu. Fama ta'alima al-'abdu ma yaf'alu kana qad nawahu darurah. Maka kapan seorang hamba sudah mengetahui apa yang dia lakukan, maka ini berarti dia sudah berniat secara tidak secara langsung. Fala yutasawwar ma'a wujudil ilm bihi annahu la tahsulun niyah. Dan tidak bisa digambar orang sudah mengetahui tapi tidak berniat. Ini kan aneh. Ya, orang sudah mengetahui tapi tidak berniat. Wa qad ittafaqa al-a'immatu ala anna al-jahra bin niyah wa takfiraha laysa masyru'. Dan para imam sudah bersepakat bahwa mengeraskan niat dan mengulangnya tidak disyariatkan. Bal man i'tadahu fa innahu yanbaghi lahu an yu'addab ta'diban yamna'uhu an at-ta'abbudi bil bid'ah. Bahkan siapa yang menyengajakan membuat itu suatu menjadi kebiasaan, maka wajib baginya diberikan hukuman, ya, agar tidak beribadah dengan perbuatan bid'ah. Wa idza'an nas bi raf'i sauti wallahu a'lam. Dan ini adalah termasuk daripada pemberian kesulitan terhadap orang-orang dengan mengangkat suara. Jadi mengganggu orang maksudnya gitu dengan mengangkat suara. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan al-jahru bi lafdhin niyyah aidan manhiyun anhu 'inda Syafi'i wa sa'iri a'immatil Islam. Mengeraskan lafaz niat juga terlarang menurut Imam Syafi'i dan seluruh imam-imam Islam. Wa fa'ilu dzalika musi, dan yang melakukannya adalah telah berbuat keburukan. Wa in i'taqada dzalika dinan faqad kharaja an ijma'il muslimin. Dan kalau itu dianggap sebagai sebuah agama, berarti dia telah keluar dari kesepakatan kaum muslim. Wa yajibu nahyuhu an dzalik, wajib melarang akan hal itu. Wa in uzila 'anil imama idza lam yantahi kana lahu wajib. Dan boleh tidak diberi jatah untuk imam. Ya, boleh tidak diberi jatah untuk imam. Nah, ini yang berkaitan dengan perkataan penulis tadi. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, kata beliau, istaqbilil qiblah
warfa' yadaik ila udhunaik wa qul Allahu akbar. Nah, setelah mengucapkan niat tempatnya di hati, baru beliau berkata, maka menghadaplah ke kiblat. Maka menghadaplah ke kiblat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang menghadap kiblat, maka ini berarti berbicara tentang syarat sahnya sholat. Jadi syarat sahnya sholat itu yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Yang kedua, masuk waktu. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, menutup aurat. Maka kita membicarakan syarat sahnya sholat, yaitu menghadap kiblat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan menghadap kiblat. Menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat. Sebentar. Kiblat adalah syarat sahnya sholat. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat wajahmu menghadap ke langit. Falan waliyannaka qiblatan tardhah. Sungguh kami akan palingkan engkau kepada kiblat yang engkau sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Palingkanlah, ini menunjukkan kewajiban karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga dalam hadis yang disebut bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang tersebut tata cara sholat. Beliau mengatakan, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu." Jika kamu ingin mendirikan salat, maka sempurnakanlah wudu. Tsumma istaqbilil qiblah. Lalu menghadaplah ke kiblat. Ini menunjukkan bahwa menghadap kiblat adalah syarat sahnya salat. Dan juga berdasarkan ijma'. Ya, tadi Al-Qur'an dalilnya, kemudian ijma', kemudian hadis, kemudian ijma'. Imam Nawawi rahimahullah berkata, istiqbalul qiblati syartun li sihhati shalah illa fil halain al-madhkurain ala tafsil. Menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat, kecuali dalam dua keadaan yang disebutkan secara rinci. Nah, insya Allah nanti kita akan sebutkan. Baik. Selesai ya. Nah, sekarang permasalahan selanjutnya. Kalau kita di depan Ka'bah, apakah kita wajib menghadap kiblat atau tidak? Ya, kalau kita di depan Ka'bah, apakah kita wajib menghadap kiblat atau tidak? Maka jawabannya adalah wajib menghadap Ka'bah bagi siapa yang menyaksikan Baitullah langsung. Ya, wajib menghadap Ka'bah bagi siapa yang menyaksikan Baitullah secara langsung. Dalilnya tadi surat Al-Baqarah ayat 144. Kemudian juga dalil yang lain riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, lamma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-bait da'a fi nawahihi kulliha walam yusalli hatta kharaja minha falamma kharaja raka'a rak'atain fi qubulil Ka'bah wa qala hadhil qiblah. Ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam Ka'bah, kemudian beliau berdoa di pojok-pojok Ka'bah seluruhnya, dan beliau tidak sholat sampai keluar dari Ka'bah. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah beliau di dalam Ka'bah.
Tapi beliau tidak sholat di dalamnya. Beliau hanya berdoa di pojok-pojok Ka'bah. Nah, ketika beliau keluar, maka beliau sholat 2 rakaat ya di hadapan Ka'bah. Kemudian beliau mengatakan, ini adalah kiblat. Baik, berdasarkan ijma' bahwa para ulama berijma' la khilafa baina ahadin minal ummah fi anna imra'an law kana bi Makkah bihaythu yaqdiru ala istiqbal al-Ka'bah fi as-salati fasarafa wajhahu 'amidan anha ila ab'adil masjidil haram min kharijihi aw min dakhilihi fa inna salatahu batilah wa annahu in istajaza dzalika kafir. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa jikalau seseorang berada di Mekah yang mana dia sanggup untuk menghadap Ka'bah di dalam sholatnya, lalu dia palingkan wajahnya dengan sengaja dari Ka'bah kepada bagian-bagian dari masjid, ya, dari luarnya ataupun dari dalamnya, maka sesungguhnya sholatnya batil. Dan kalau membolehkan tidak menghadap Ka'bah, padahal bisa menghadap Ka'bah, maka ini kafir. Nah, ini hati-hati nih. Ya, kita perhatikan sering kalau seandainya di tempat sa'i, ya, di tempat sa'i, jangan sampai tidak menghadap Ka'bah saat di tempat sa'i, ya, karena sa'i itu kan kalau seandainya kita salah menghadap, maka kita tidak menghadap Ka'bah. Nah, hati-hati. Kemudian selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum menghadap kiblat bagi siapa yang di luar kota Mekah. Maka jawabannya adalah barang siapa yang jauh dari kota Mekah, maka yang wajib dilakukan adalah menghadap arah Ka'bah. Menghadap arah Ka'bah. Itu saja. Makanya kan kadang-kadang di sebagian daerah di Indonesia ada yang saf di dalam masjidnya itu miring gitu. Karena agar menyesuaikan benar-benar tepat dengan Ka'bah katanya. Maka jawabannya yang wajib jika di luar Mekah adalah menghadap ke arah Ka'bah, bukan Ka'bahnya, karena kan Ka'bahnya jauh, ya, ke arah Ka'bah. Ini mazhab jumhur, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i. Ya, jadi arahnya saja. Maka tidak perlu kadang-kadang masjid dimiringkan safnya demi biar tepat banget dengan Ka'bah. Dahulu ini tidak bisa dilakukan. Ya, dahulu tidak bisa dilakukan. Kenapa tidak bisa dilakukan? Karena tidak ada kecanggihan sistem informasi dan juga kecanggihan alat-alat di zaman sekarang. Seperti di zaman sekarang. Maka pada saat itu yang paling sesuai pendapat dari karakter syariat Islam adalah menghadap ke arah Ka'bah. Ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka palingkan wajahmu menghadap arah Masjidil Haram. Baik. Kalau seandainya ada sedikit penyimpangan dari keadaan seseorang sedang di depan Ka'bah, ada sedikit penyimpangan gitu. Ya, ada sedikit penyimpangan. Maka bagaimana? Wallahu a'lam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak mengapa dan tidak membatalkan sholat, ya. Jadi tidak berbahaya sedikit menyimpang dari bagi siapa yang menghadap arah Ka'bah.
sedikit menyimpang bagi siapa yang menghadap arah Ka'bah ini tidak mengapa. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun, antara barat dan timur ada kiblat. Ya, antara barat dan timur ada kiblat. Baik. Kemudian yang sering terjadi juga adalah beristihad dalam menentukan kiblat. Oh, ini banyak permasalahannya ya. Misalkan salah dalam menentukan arah kiblat. Ya. Kalau seandainya ketahuan salahnya setelah selesai sholat, ya, maka pada saat itu jika dia bersungguh-sungguh sebelumnya untuk mencari kemudian tetap salah, maka sholatnya tetap sah. Nah, sholatnya tetap sah. Adapun jika dia sholat ke arah yang bukan arah kiblat dan tetapi dia tidak bersungguh-sungguh sebelumnya, maka tidak sah sholatnya, wajib diulang. Tidak sah sholatnya, wajib diulang. Baik, kita lanjut pembahasan kita. Jadi menghadap kiblat gitu ya, menghadap kiblat. Warfa' yadaika ila udhunaik. Faqul Allahu Akbar. Dan angkatlah kedua tanganmu sampai dua telingamu. Ya. Angkatlah kedua tanganmu sampai kedua telingamu. Dan ucapkanlah Allahu Akbar. Kalau berbicara seperti ini, berarti membicarakan tentang sifat sholat. Ya. Baik. Sifat sholat yaitu disebutkan tadi dalam perkataan penulis, menghadaplah ke kiblat dan angkatlah kedua tanganmu ke kedua telingamu. Ini berbicara tentang sifat sholat. Baik. Sekarang bagaimana sifat mengangkat tangan? Disunnahkan mengangkat kedua tangan ke mangkib. Mangkib itu ini. Jadi seperti ini. Ya. Seperti ini. Sejajar dengan kedua telapak, kedua pundak. Au ilal uzunain, atau mengangkat kedua tangan ke kedua telinga, sejajar dengan kedua telinga. Dan ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan pendapat dari sebagian ahli hadis, ya, bahwasanya Rasulullah SAW jika mengangkat tangan, kabbara hatta wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunai. Beliau bertakbir mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinganya. Nah. Baik.
Kita lanjut. Wa qul Allahu Akbar. Dan ucapkanlah Allahu Akbar. Ini berbicara tentang sifat sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, dan ucapan Allahu Akbar tidak dapat diganti dengan ucapan yang lain. Jadi ketika mengangkat tangan, ucapkan Allahu Akbar. Dan ini tidak bisa diganti dengan ucapan yang lain, baik itu terjemahannya ataupun bukan terjemahannya. Nah. Sebentar ya. Baik. Lalu kita lanjut. Dha' yadakal yumna ala al-yusra ala sadrik. Waqra' subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka wa yajuzu qira'atu ghairiha mimma warada fis sunnah. Kemudian penulis mengatakan yang ketiga, letakkan tangan kananmu pada tangan kiri di dada dan bacalah. Ya, bacalah yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekarang urusannya meletakkan tangan kanan pada tangan kiri di dada. Kita lihat pembicaraan para ulama rahimahumullah ta'ala akan hal ini. Baik. Disunahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat berdiri di dalam seluruh rakaat sholat. Dan ini pendapat jumhur, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Disunahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tangan kanan di atas tangan kiri, ya, pada berdiri sholat. Dalam seluruh rakaat-rakaat sholat. Nah. Dalilnya hadis riwayat Bukhari. Kana an-nas yu'maruna an yad'a ar-rajula yadahu al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Orang-orang diperintahkan untuk seseorang meletakkan tangan kanan di atas zira, yaitu lengan tangan kirinya di dalam sholat. Kemudian Abu Hazim berkata, la a'lamu illa yunmi dzalika ila Rasulillah SAW. Aku tidak mengetahui, ya, kecuali itu diberitahukan kepada Rasulullah SAW atau diangkat sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sebagaimana yang sudah disebutkan. Letakkanlah tangan kananmu pada tangan kiri di dada dan bacalah. Bacalah subhanakallah bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Taib. Kemudian penulis mengajari tentang doa istiftah. Apa hukum doa istiftah? Doa istiftah termasuk sunnah sholat. Artinya kalau ditinggalkan dengan sengaja maka sah sholatnya. Ya. Dan ini mazhab jumhur, mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan pendapat kebanyakan para ulama bahwa doa istiftah termasuk daripada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, kita lanjut. Kemudian penulis mengatakan, boleh juga membaca doa yang lain yang tersebut dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bacaan-bacaan yang lain yaitu dari doa istiftah ada beberapa poin. Yang pertama yaitu yang lebih utama seseorang mengikuti doa-doa istiftah dari Rasulullah SAW. Ya, doa-doa istiftah dari Rasulullah SAW. Ini yang paling afdal dari doa-doa istiftahnya Rasulullah SAW. Jadi mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul SAW. Baik, saya bacakan sekarang beberapa doa istiftah. Ya. Sebentar. Ya, di antara doa-doa istiftah yang disebutkan tadi oleh penulis subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan di antara doa-doa istiftah juga adalah Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dan seterusnya silahkan nanti dicek ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang benar istilahnya adalah doa istiftah, bukan doa iftitah. Doa istiftah. Saya bacakan beberapa doa. Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayai kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsil khatayai bil ma'i was-salji wal barad. Ini termasuk dari lafaz doa istiftah yang paling utama. Kemudian juga lafaz yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwal wa ana minal muslimin. Kemudian setelah itu baca Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'ah la yasrifu anni sayyi'ah illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayk wasyarru laysa ilayk ana bika wa ilayka tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Al-Qayyim terhadap doa yang saya bacakan tadi, al-mahfuz anna hadzal istiftah innama kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi qiyamil lail. Dan yang telah tertetap bahwa doa istiftah yang barusan saya baca tadi yang panjang itu dibaca oleh Rasulullah SAW saat bangun malam. Kemudian boleh juga membaca doa istiftah Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadik bima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haq bi'idhnik innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Dan masih banyak yang lain dari doa-doa istiftah. Nah, lalu penulis berkata,
Sudah ya, ar-raka'atul ula, rakaat pertama. Ya, rakaat pertama. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjut untuk rakaat yang pertama karena ini panjang. Ya. Rakaat pertamanya panjang. Demikian. Wallahu a'lam. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, ikhwatal Islam. Alhamdulillah kita telah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz. Kemudian kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Jazakumullah khairan atas apa yang telah disampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum kami bacakan pertanyaan yang masuk via chat, kami ingin persilahkan bagi ikhwah atau jamaah yang ingin bertanya langsung untuk bisa raise hand. Silakan, kami berikan waktu. Nah, sambil menunggu ikhwah yang ingin bertanya langsung, kami bacakan pertanyaan masuk via chat. Di sini ada pertanyaan dari hamba Allah. Nah, pertanyaan berkata, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apa boleh sholat hajat terus sholat tahajud di waktu yang bersamaan seperti jam 2 pagi Ustadz? Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ini disebut oleh para ulama fikih adalah hukmul ishtirak fi an-niyah. Yaitu hukum menggabungkan niat dengan satu perbuatan. Ya, hukmul ishtirak fin niyah. Seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, yaitu mengerjakan sholat hajat dan sholat tahajud secara bersamaan. Dengan satu kali perbuatan, tapi dua niat. Maka jawabannya adalah tidak mengapa untuk menggabungkan dua niat ibadah dalam satu perbuatan. Jika dua niat ibadah tersebut dua ibadah tersebut bisa digabungkan. Seperti mandi junub dan mandi hendak menghadiri sholat Jumat, maka ini bisa digabungkan. Ya. Nah, yang kedua adalah syaratnya boleh menggabungkan dua ibadah dalam satu perbuatan, yaitu ibadah yang ingin digabungkan bukan yang merupakan ibadah secara khusus. Ya, merupakan ibadah secara khusus. Contoh misalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh digabung dengan sholat subuh. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena sholat 2 rakaat sebelum subuh ibadah tersendiri, ya. Dan sholat subuhnya juga ibadah tersendiri. Jadi apa jawabannya Ustaz? Jawabannya boleh untuk menggabungkan dua ibadah dalam satu perbuatan, yaitu yang pertama sholat hajat dan sholat tahajud boleh. Kenapa? Karena sholat tahajat adalah sholat yang dilakukan ketika ada hajat. Sholatnya apapun, ya baik itu sholat wajib atau sholat sunnah, ya sholatnya apapun. Nah, sedangkan sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan di malam hari tanpa ada kekhususan tersendiri. Maka boleh digabungkan dua sholat ini. Wallahu a'lam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kembali untuk jamaah yang ingin bertanya langsung bisa raise hand.
Baik, silakan Ummu Amar. Jazakumullahu khairan, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, ini ada titipan dari jamaah Saung Muslimah USA. Pertanyaannya ada 2, Ustadz. Ana sampaikan satu persatu. Yang pertama adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Saya punya anak gadis dan anak bujang yang sudah cukup dewasa muda. Dia datang kepada saya dan yang perempuan ini menangis, Ustadz. Saya memang tidak mengajarkan agama yang baik kepada dia. Tetapi ketika alhamdulillah ada hidayah, dia ingin sekali sholat, Ustadz. Tetapi seringkali tidak bisa. Sudah jamnya saya sudah mengingatkan. Dia bilang iya nanti dan entar. Akhirnya sholatnya lewat. Saya bilang bahwa itu dosa besar dan harus bertobat. Dan dia menangis, dia bilang dia mau sholat tapi nggak bisa. Dan susah untuk pergi berwudu dan seterusnya. Apa yang bisa saya nasihatkan kepada dia ya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Pertanyaan ini perlu diminta kerinciannya dulu. Apa yang dimaksud anak tersebut kemudian menjadi mengatakan tidak bisa? Apakah dia tidak bisa sholat? Ataukah ada kesulitan yang membuat dia tidak bisa? Ataukah apa? Baru kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ada tambahan Ustadz. Dia bisa sholat Ustadz. Dia sudah sholat, sudah melakukan, tapi seringkali ditinggalkan. Nah, ketika ditinggalkan ini, dia bilang, kok rasanya ada yang membuat dia sulit untuk berangkat sholat, Ustadz? Yang jelas, kalau seandainya pertanyaan itu berkaitan dengan bahwa ada sesuatu yang mengganggunya, maka diruqyah. Sepertinya pertanyaannya kepada arah itu. Kalau seandainya dia beranggapan bahwa ada yang mengganggunya, maka dia wajib diruqyah pada saat itu. Sehingga dia tidak, dia terlepas dari, dari yang menahannya untuk mengerjakan sholat. Jadi saya menjawabnya agak ada semacam apa yang dipermasalahkan gitu. Dia tidak sholat, oke. Apakah karena malas? Ataukah ada sesuatu yang menghalanginya sehingga dia menjadi tidak bisa sholat? Ataukah apa? Kalau seandainya ada sesuatu yang menghalanginya dan sesuatu tersebut adalah perkara yang gaib, susah untuk dicerna, maka diruqyah. Maka dia diruqyah. Tapi kalau seandainya dia bukan urusan diganggu oleh jin atau syaitan, tetapi urusannya dia malas, maka pada saat itu ingatkan tentang akhir, bahwa kehidupan kita ada hitungannya setelah kita meninggal. Ingatkan tentang akhirat. Saya berpesan sekali anak-anak yang belum ngaji, belum kenal majelis ilmu, ingatkan tentang akhirat. Maka niscaya dia akan mengaji. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang kedua Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa nasihatnya bila di masa yang lalu saya pernah punya tempat tinggal yang kiblatnya saya salah Ustadz. Jadi kami sekeluarga untuk beberapa tahun kiblat ke arah itu, tetapi kemudian ketika ada gadget terus kita periksa ternyata kiblatnya di arah yang berbeda. Apakah itu sholatnya keterima Ustadz? Dan yang kedua Ustadz, bila kita tadi Ustadz menjelaskan di doa istiftah, apakah di situ bacaannya atau doanya sudah baku, apakah boleh kita ada doa di bagian doa istiftah itu Ustadz? Jazakumullahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Menghadap kiblat termasuk syarat sahnya sholat dan wajib atas setiap orang yang sholat untuk memperhatikan arah kiblat di dalam sholatnya. Dan dia bersungguh-sungguh di dalam menentukan arah kiblat dalam sholatnya. Baik itu melalui tanda atau alat-alat yang menunjukkan akan hal itu atau yang semisalnya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi jika memang kalau seandainya seorang sudah berusaha lalu ternyata salah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dia sudah berusaha, baik itu bertanya, baik itu dengan alat-alat, ternyata tetap salah, maka sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Tapi yang keliru adalah kalau dia tidak berusaha. Kemudian dia semena-mena menentukan arah kiblat lalu ternyata salah. Maka ini sholatnya tidak sah dan tidak gugur kewajiban. Wallahu a'lam. Adapun pertanyaan yang kedua tentang doa istiftah, bolehkah menambah-nambah? Maka ya, jawabannya adalah doa istiftah, doa yang tauqifi, yang benar-benar dibaca sesuai dengan petunjuk Rasul, tidak boleh ditambah-tambahi. Wallahu a'lam. Nah, Taib, ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Taib jamaah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yang masuk via chat. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Penanya berkata, Bismillah, Ustadz, bolehkah kita merubah niat sholat? Misalnya, kita kelupaan sebetulnya mau sunnah dulu atau mau sholat sunnah dulu, tapi langsung sholat fardu. Syukran atas penjelasannya. ini bagus pertanyaannya. Perhatikan baik-baik, jangan sampai salah. Kaedahnya adalah, sebuah niat yang sudah ditentukan tidak boleh berubah. Sebuah niat yang sudah ditentukan tidak boleh berubah kepada yang ditentukan. Sebuah niat jika sudah ditentukan tidak boleh berubah kepada yang ditentukan yang lain. Saya beri contoh. Orang sudah berniat sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dia tentukan niatnya sholat tersebut. Maka ini tidak boleh dirubah. Ya, kemudian contoh yang lain, dia sudah menentukan sholat 2 rakaat subuh. Maka ini tidak boleh berubah. Ya, kenapa? Karena dia sudah menentukan secara khusus. Adapun yang belum dia tentukan, dia sholat dengan niat yang umum. Dia belum tentukan. Maka kemudian dia ingin berpindah niat kepada yang khusus. Maka ini boleh. Adapun dari yang khusus kepada yang khusus, ataupun yang khusus kepada yang umum, tidak diperbolehkan. Ya, karena innamal a'malu binniyat. Amalan sesuai dengan niatnya. Wallahu a'lam. Nah, Baik, ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita masih punya beberapa menit untuk sesi tanya jawab. Kami persilahkan kembali untuk ikhwah atau jamaah yang ingin bertanya langsung bisa raise hand. Ya, silakan Ummu Ammar. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan host. Ustadz, ini baru ada tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah ketika kita sholat, jika bacaan suratnya salah Ustadz? Bacaan ayat terakhirnya, misalnya kita membaca mutafifin, tapi
Ternyata di akhir bacaan saya membacanya at-takrir. Apakah sholatnya jadi batal dan harus diulang? Jazakumullahu khairan. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Orang membaca surat Ad-Duha, tetapi di akhir ayat dia keliru. Dia baca surat At-Tin. Apa hukumnya? Maka jawabannya, jika memang dia tidak menyengaja, sah sholatnya. Jika dia memang tidak menyengaja, sah sholatnya. Tidak mengapa. Kenapa? Karena dia mungkin kelupaan. Nah, kalau menyengaja bagaimana? Maka kalau menyengaja, ini wallahu alam, dia tidak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikhawatirkan tidak sah sholatnya. Saya tidak berani menjazmkan, tapi dikhawatirkan tidak sah sholatnya karena dia adalah merubah Al-Quran kalau dia lakukan dengan sengaja hal tersebut. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, boleh satu lagi Ustadz? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon pencerahannya. Saya punya anak kecil, balita, dan hari itu saya tidak mengetahuinya sama sekali Ustadz. Saya mengetahuinya setelah malam hari, ternyata di baju saya ada kotoran anak saya ketika saya membersihkannya. Itu terjadi sebelum zuhur pagi-pagi. Jadi saya sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Tetapi di baju saya ternyata ada kotoran tersebut dan saya mengetahuinya setelah sholat isya selesai Ustadz. Apakah saya harus mengulang keempat sholat wajib tersebut Ustadz? Jazakumullahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ada hadis bahwa Rasulullah SAW pernah sholat memakai sendal. Lalu setelah 1 rakaat, datang Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril memberitahu bahwa di dalam sendalmu terdapat najis. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW melepaskan sendalnya dan melanjutkan sholatnya. Ini dalil bahwa seseorang yang tidak tahu kalau dia memakai pakaian yang najis, kemudian dia sholat dengannya, maka pada saat itu sah sholatnya dan gugur kewajibannya. Ini yang seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau memakai sendal. Dan otomatis sendalnya terkena najis. Setelah diberitahu baru beliau lepaskan. Ini berarti menunjukkan kalau tidak tahu maka pada saat itu sah sholatnya. Tapi kalau seandainya tahu di tengah-tengah sholat dia wajib hilangkan. Kalau seandainya di tengah-tengah sholat dia tidak bisa menghilangkan kecuali kalau dengan membuka aurat. Maka pada saat itu tidak wajib dia menghilangkan najis tersebut. Menghilangkan najis adalah kewajiban sebelum sholat. Jika seseorang sholat memakai atau pakaian yang ada najisnya, kalau dia sengaja maka tidak sah sholatnya. Kalau tidak sengaja maka sah sholatnya. Wallahu a'lam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya kita pindah ke pertanyaan yang masuk via chat. Sini ada satu pertanyaan dari hamba Allah. Penanya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan
Semoga keberkahan dan kesehatan selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Ustadz. Izin bertanya terutama tentang waktu masuk sholat subuh atau fajar. Untuk Muhammadiyah menetapkan waktu subuh 8 menit lebih telat dari yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Dan penetapan Muhammadiyah sama dengan perhitungan beberapa organisasi internasional dengan inklinasi derajat terbit fajar lebih tinggi. Pertanyaannya, mana yang lebih tepat untuk kita ikuti? Jazakallah khairan jawabannya Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pertanyaannya adalah apakah benar waktu sholat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Negara Kesatuan Republik Indonesia itu lebih cepat 6 menit ataukah tidak benar? Maka ini kembali kepada permasalahan penglihatan waktu fajar secara ilmiah dan harus ditentukan secara ilmiah. Kalau seandainya sebelum ditentukan secara ilmiah, kemudian beberapa organisasi telah menetapkan bahwa yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama terlalu cepat, maka dia wajib untuk memberitahu kepada pihak yang mempunyai kebijakan untuk merubahnya. Tapi kalau ternyata sesudah diberitahu ataupun ternyata tidak diberitahu, maka yang paling wajib diikuti oleh kaum muslimin, terutama di negeri kita, adalah yang ditentukan oleh Kementerian Agama. Karena di sini di dalamnya kita terdapat mengerjakan ibadah yang disyariatkan untuk dilepaskan, ya, yang disyariatkan untuk dikerjakan maksud saya secara bersamaan, maka kita semestinya mengerjakannya secara bersamaan dan tidak melepaskan diri dari kesatuan kaum muslimin. Nah, begitu. Jadi inti jawaban saya adalah harus dilihat apakah benar klaim terlalu cepat. Kalau memang benar klaim terlalu cepat, maka segera dinasihati pemerintah yang memegang kekuasaan untuk penentuan waktu sholat. Kalau ternyata tidak dinasihati atau ternyata pemerintah yang memutuskan tentang waktu sholat memiliki dasar tersendiri, maka lebih utama untuk mengikuti pemerintah yang sah dari pemerintah kaum muslimin di negeri kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Wallahu a'lam. Nah. Baik, ahsanallahu alaikum wa barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz Jazakallah khairan atas jawabannya. Baik, ikhwah semua, di sini sudah ada yang raise hand kembali. Silakan Pak Admin bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Jazakallah khair, Bos. Barakallahu fiik Ustaz atas penjelasannya. Izin bertanya Ustaz terkait wudu yang sebelumnya. Ada permasalahan yang agak mengganjal gitu Ustaz terkait misalkan mengusap khuf gitu Ustaz, terutama atau mungkin praktisnya saat ini kaos kaki gitu jika kita di tempat bekerja. Air ada gitu, ada air, kemudian cuaca juga tidak ekstrim, yang tidak dingin. Apakah diperbolehkan gitu Ustaz kita bermudah-mudahan mengamalkan mengusap khuf ini saja dengan keyakinan bahwa dengan kondisi yang kita anggap sulit gitu untuk mengangkat kaki misalkan karena wastafel tidak ada keran untuk berwudu misalkan, apakah boleh seperti itu dengan bermudah seperti itu, ataukah kita harus memaksakan gitu membuka kaos kaki dan benar-benar berwudu kena air gitu Ustaz. Jazakallah khair. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd.
mengusap di atas 2 sepatu khuf adalah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Untuk yang mukim 1 hari 1 malam boleh mengusap di atas 2 sepatu khuf. Untuk yang musafir 1 hari 3 hari 3 malam. Dan ini adalah keringanan. Apakah keringanan tersebut kita kerjakan karena memang ada kesulitan atau tidak ada kesulitan, maka tetap boleh kita kerjakan. Misalkan, saya tidak merasa sulit untuk mengusap di atas 2 sepatu. Tidak merasa sulit untuk melepaskan sepatu saya dan kaos kaki saya. Tapi saya hanya sekedar mengambil keringanan tersebut agar lebih mudah beribadah. Maka tidak mengapa. Meskipun tidak ada kesulitan yang sangat berarti. Karena dia adalah keringanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Bahwa mengusap 2 sepatu khuf atau di atas 2 sepatu khuf adalah disyariatkan bagi yang mukim 1 hari 1 malam, bagi yang musafir 3 hari 3 malam. Wallahu a'lam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat sudah ada yang raise hand lagi, dan masih ada 1 pertanyaan via chat. Boleh kita Ustaz ya, type. Silakan. Ini ada atas nama Marlinda ya. Boleh bertanya langsung pada Ustadz. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ana Umu Zahra dari New Jersey, USA. Pertanyaan, maafkan Ustadz di luar tema. Keluarga Ana mantu anak-anak perempuan dan kakak Ana terpilih lewat program lotre haji dari Amerika, Ustadz. Nah, ternyata sudah final, sudah bayar semuanya, menantu Ana nggak bisa pergi gitu, Ustadz. Nah, jadi kami putuskan secara keluarga gitu, Ana dan anak-anak berangkat gitu, Ustadz, besok ya kan. Nah, bagaimana ini konsekuensi syariahnya, Ustadz? Mohon nasihatnya apa yang Ana harus perbuat. Itu satu. Kedua juga misalnya pas nanti di Arafah sana, bolehkah Ana mendoakan doa-doa titipan dari kawan-kawan di sini? Begitu Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Bismillah, alhamdulillah. Anak ibu perempuan atau laki? Ibu? Anak ibu perempuan atau laki? Anak-anak yang perempuan Ustaz. Anak-anak perempuan, dan sekarang dari kerajaan boleh tanpa mahram karena sistemnya beda mulai tahun ini dan ke depan sana Ustadz. Dari khusus Amerika, Australia, Eropa, sistem hajinya sekarang melalui sistem undian gitu Ustadz. Barakallahu fikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, wa fikum barak. Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Manusia mempunyai kewajiban untuk menunaikan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang mampu. Maka syarat mampu adalah syarat wajib untuk menunaikan ibadah haji. Dan salah satu syarat mampu adalah adanya mahram bagi perempuan saat dia ingin menunaikan ibadah haji. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa wa ma'adhi mahram. Tidak halal seorang wanita beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk bersafar tanpa mahram. Dan kemudian ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajah wa inni uktutibtu fi ghazwati kada wa kada. Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya
istriku pergi menunaikan ibadah haji dan aku tertulis dalam daftar ini dan itu, yaitu dalam peperangan. Apa yang harus aku lakukan? Kata Rasulullah SAW, intaliq fahujja ma'amra'atik. Pergilah engkau berhaji bersama istrimu. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita tidak boleh bepergian haji tanpa mahram. Nah, dan jika dia bepergian haji berarti dia melanggar hadis Rasulullah SAW. Kemudian jika dia bepergian haji tanpa mahram berarti dia melanggar hadis Rasulullah SAW. Dan jika dia bepergian haji tanpa mahram, maka kapan dia melaksanakan haji dengan menyempurnakan rukun dan kewajibannya, maka sah hajinya secara hukum fikih. Akan tetapi dikhawatirkan jauh dari kata mabrur karena dia bepergian dengan melanggar larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pendapat mazhab fikih yang mengatakan bahwa jika hajinya adalah haji wajib dan rombongannya bisa mengamankan dirinya, maka pada saat itu sebagian ulama memperbolehkannya. Tetapi wallahu alam pendapat yang lebih kuat tidak diperbolehkan. Nah, lalu bagaimana ini Ustaz? Sedangkan kita ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan tetap seseorang tidak bisa, untuk seorang wanita tidak diperbolehkan berhaji tanpa mahram, dan ini pendapat yang lebih dikuatkan. Adapun tiket yang sudah didapatkan, maka dia lebih baik memberikan kepada yang lebih mampu secara hukum fikih. Sedangkan perempuan yang tidak ada mahramnya, maka dia tidak dianggap mampu. Memang secara hukum fikih bahwa perempuan yang aman, kemudian dia ada teman yang menjaga keamanannya, dan itu haji yang pertama, maka menurut mazhab Syafi'i diperbolehkan. Tetapi sekali lagi pendapat yang kita kuatkan adalah tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari penanya. Ada satu lagi Ustaz, pertanyaan masuk via chat, boleh kita habiskan? Baik. Namun mohon maaf agak di luar tema ini Ustaz, dari hamba Allah. Beliau berkata, Pak Ustaz, waktu wukuf dan Idul Adha mana yang harus kita ikuti, antara Kemenang atau yang di Saudi? Jazakallah khair. Ini pertanyaan dari Indonesia ya berarti? Betul Ustaz. Mohon maaf kalau dari USA tanggal berapa tuh? Mohon ada yang jawab mungkin dari teman-teman di USA. Tanggal berapa? Apakah sama dengan Indonesia? Apakah sama dengan Arab Saudi atau bagaimana? Kalau di USA tanggal 1-nya 30 Juni Ustadz. Oh, berarti sama dengan Arab Saudi ya? Ya Ustadz. Ya. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Saya ingin memulai dulu dengan sebuah prinsip beragama, yaitu Islam itu sifat karakteristik dari syariatnya adalah universal. Sifat karakteristik dari syariat Islam adalah universal. Artinya, dimanapun dan kapanpun syariat Islam bisa dilaksanakan. Baik itu di perkotaan, di pedesaan, saat dalam keadaan
teknologi tidak secanggih sekarang ataupun secanggih sekarang. Semuanya Islam bisa dikerjakan. Nah, berdasarkan hal ini, maka kalau kita perhatikan waktu-waktu terdahulu, kaum muslimin yang di ujung-ujung dunia tidak mengetahui tanggal berapakah dari 9 Zulhijjah, hari Arafah di kota Mekah. Tidak tahu. Karena tidak ada alat komunikasi yang canggih seperti sekarang ini. Oleh karena itu, seperti yang sudah saya ungkap, bahwa ciri karakteristik dari syariat Islam yang sangat dominan salah satunya adalah universal, al-umum. Dimanapun bisa dikerjakan, kapanpun bisa dikerjakan. Nah, maka yang terjadi sebelum adanya kecanggihan teknologi di zaman sekarang, setiap negara mempunyai hitungannya masing-masing, mempunyai penglihatannya masing-masing. Maka pada saat itu, yang di Indonesia mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang di Indonesia, mereka tanggal 9 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal 9 Juli 2022 semestinya mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang memegang tampuk kekuasaan pada kesempatan kali ini. Dan di setiap daerah sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Di Mekah juga demikian. Karena memang seperti inilah yang sudah dilakukan dari mulai semenjak dahulu. Nah, wallahu a'lam. Intinya setiap negara mempunyai penglihatannya masing-masing, dan meskipun hari Arafah sangat kental hubungannya dengan wukuf di Arafah, maka seseorang tetap berpendapat bahwa setiap negara sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Ya. Nah, wallahu a'lam. Baik, ahsanallahu alaikum wa barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Tapi berhubung sudah habis pertanyaan yang masuk, ana izin untuk tutup Ustaz ya. Nah, ikhwatul Islam, barakallahu fikum, telah kita simak dan kita dengarkan bersama-sama apa yang telah disampaikan oleh Ustaz dalam kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita amalkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz jazakallahu khairan atas keluangan waktunya yang diberikan untuk kita dan juga atas ilmunya yang telah disampaikan untuk kita. Semoga menjadi berkah untuk Ustaz dan juga menjadi sarana atau wasilah pemberat timbangan kebaikan Ustaz di akhirat kelak. Dan juga kami mohon maaf kepada para jemaah atas kesalahan yang ada, baik yang disengaja maupun yang tidak, baik secara sikap maupun perkataan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.